Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Qobul Muksin Al-Fanani. Hari ini kita akan membahas mengenai organisasi pembaharu Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai sejarah Jamiatul Khair. Faktor berdirinya Jamiatul Khair karena keprihatinan para habaib yang ada di Jakarta karena kondisi umat Islam, di mana anak-anak umat Islam pada kala itu tidak mendapatkan hak pendidikan yang wajar dari pemerintah kolonial Belanda. Kemudian adanya tekanan dan penyempitan ruang gerak serta diskriminasi oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap umat Islam, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, pada tahun 1898, beberapa tokoh masyarakat Arab sepakat untuk membuat suatu perkumpulan atau organisasi yang bertujuan membantu kondisi sosial masyarakat Muslim dan komunitas Arab. Nah, selanjutnya pada tahun 1901 mendirikan organisasi sosial pendidikan yang bernama Jamiatul Khair ini. Dan awal mula organisasi ini sebagai wadah kerjasama dan perlindungan untuk masyarakat Muslim dan komunitas Arab. Kemudian pada tahun 1903 Jamiatul Khair ini mengirimkan surat perizinan kepada Belanda. Tetapi Belanda tidak langsung meresmikan karena Belanda tidak senang terhadap organisasi ini. Karena Belanda curiga dan membatasi gerak aktivitasnya. Sampai pada 2 tahun kemudian pemerintah Belanda baru meresmikan Jamiatul Khair pada tanggal 17 Juni 1905. Kemudian kita akan melanjutkan mengenai tujuan dan peran Jamiatul Khair. Yang pertama yaitu pada tahun 1903 Jamiatul Khair memberikan bantuan kepada orang Arab yang meninggal dan mengadakan pernikahan serta membangun sekolah bagi mereka. Kemudian pada tahun 1908, Jamiatul Khair ini menjalin hubungan dengan pemuka Islam yang ada di Timur Tengah. Contohnya seperti Sayyid Ali Yusuf, penerbit surat kabar Al-Muqayyad, dan Ali Kamil, pimpinan surat kabar Al-Liwa, dan lain sebagainya. Dan juga membuka sekolah-sekolah untuk ibu dan bapak secara rutin pada hari Minggu. Dan dalam pengajarannya, Jamiatul Khair ini menggunakan kurikulum agama dan kurikulum umum dengan sistem klasikal yang menggunakan bangku dan papan tulis. Hal tersebut yang menjadikan Jamiatul Khair disebut oleh sejarawan sebagai pelopor pendidikan modern di Indonesia dengan kelengkapan AD, ART, buku anggota, iuran, lembaga kontrol anggota, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut pada tahun 1910, Jamiatul Khair mendirikan dan mengurus gedung-gedung sekolah di Batavia, serta membangun perpustakaan. Kemudian pada tahun 1911, Jamiatul Khair ini mendatangkan guru agama dan bahasa Arab dari Timur Tengah. Kemudian tahun berikutnya Jamiatul Khair ini membantu perjuangan pejuang Libya dan mendatangkan Ahmad Surkati, seorang tokoh yang tahun berikutnya itu mendirikan organisasi Al-Irsyad. Kemudian pada tahun 1913 di dalam bidang ekonomi, Jamiatul Khair ini mendirikan NV Hendelmat Capit Setia Usaha di bidang percetakan yang dikepalai oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto, dan di dalam bidang politik, Jamiatul Khair ini melibatkan diri dengan organisasi syarikat Islam. Lanjut tahun berikutnya pada tahun 1918 Belanda memutuskan bahwa Jamiatul Khair ini merupakan badan yang dikembangkan oleh kaum asing dan dilarang untuk beraktivitas terhadap pribumi, dengan ancaman bahwa izin organisasi dapat dicabut kapan saja
karena Belanda curiga terhadap aktivitas politik yang dilakukan oleh Jamiatul Khair. Kemudian tahun berikutnya, pada tahun 1919, organisasi ini merubah diri menjadi sebuah yayasan pendidikan dan membuka atau mendirikan organisasi sosial kemasyarakatan yang bernama Al-Rabithah Al-Alawiyah pada tahun 1928. Tokoh pendiri dari Jamiatul Khair ini yang pertama yaitu Muhammad Al-Fakir bin Abdurrahman Al-Mansur, yang kedua Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Syahab, yang ketiga Idrus bin Ahmad bin Syahab, yang keempat Said bin Ahmad Basandid, yang kelima Muhammad bin Abdurrahman Syahab, dan yang terakhir yaitu Idrus bin Ahmad Syahab. Baik, kemudian kita akan membahas mengenai organisasi Syarikat Islam. Yang pertama yaitu sejarah mengenai organisasi Syarikat Islam. Pada awalnya, Syarikat Islam merupakan organisasi dagang bernama Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tahun 16 Oktober 1905. Samanhudi ini mendirikan Syarikat Dagang Islam dengan tujuan untuk menggalang kerjasama antar pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi. Selain itu, Samanhudi juga ingin meruntuhkan dominasi pedagang-pedagang etnis Cina di sektor perekonomian Indonesia. Kemudian pada tahun 1912, Haji Umar Said mengubah nama organisasi Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Perubahan nama tersebut bertujuan agar keanggotaan organisasi tidak hanya terbatas pada golongan pedagang saja, namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Kemudian pada tahun 1914, beberapa anggota Syarikat Islam mendapatkan pengaruh ideologi komunis dari tokoh Industri Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV yang bernama Hans Nevlin. Kemudian dari pengaruh tersebut, Syarikat Islam menjadi pecah menjadi dua kubu, yaitu Syarikat Islam Merah dan Syarikat Islam Putih. Nah, Syarikat Islam Putih itu di bawah pimpinan Cokro Aminoto, dan yang Syarikat Islam Merah di bawah pimpinan Samuin yang dipengaruhi oleh ideologi komunis. Kemudian pada tahun 1917, Belanda meminta perwakilan Syarikat Islam untuk menduduki kursi Volksraad atau Dewan Rakyat. Selanjutnya yaitu tujuan dari organisasi Syarikat Islam. Tujuan Syarikat Islam di bidang sosial ekonomi yaitu untuk memajukan perdagangan masyarakat pribumi, dan sementara di bidang agama bertujuan untuk mengembangkan ajaran Islam. Kemudian tujuan dari Syarikat Islam ini juga untuk memberikan pertolongan kepada para anggota yang mengalami kesulitan, memajukan kepentingan jasmani dan rohani bagi kaum bumi putra, dan memajukan kehidupan Islam, menggerakkan hati umat Islam agar bersatu dan saling tolong-menolong, serta melakukan segala daya upaya untuk mengangkat derajat rakyat untuk kemakmuran tumpah darahnya. Kemudian yaitu tokoh pendiri dari organisasi Syarikat Islam. Yang pertama yaitu Kiai Haji Samanhudi, pendiri pertama organisasi ini. Kemudian Haji Umar Said Cokro Aminoto yang mengubah nama dari Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam.
Yang ketiga yaitu Samuin dan Abdul Muiz, yaitu anggota dari Syarikat Islam yang dipengaruhi oleh paham komunis. Baik, sekarang kita akan melanjutkan mengenai organisasi Persatuan Umat Islam atau PUI. Sejarah berdirinya organisasi ini bermula pada 3 tokoh, yaitu Kiai Haji Abdul Halim, Haji Ahmad Sanusi, dan Mr. R. Samsudin, yang berjuang melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, dan politik belah bambu yang dilakukan oleh kaum penjajah. Nah, pada awal mulanya, pada tahun 1911, Kiai Haji Abdul Halim mendirikan Jamiah Hajatul Qulub di Majalengka. Kemudian pada tahun 1916, Jamiah Hajatul Qulub ini dirubah menjadi Jamiat I'anat al-Muta'alimin. Kemudian Perserikatan Ulama mendapat pengesahan dari pemerintahan Belanda. Dan pada tanggal 21 Desember 1917 ditetapkan sebagai hari lahirnya PUI. Kemudian lanjut pada tahun 1931 berdiri organisasi Al-Ijazhatul Al-Islamiyah di Batavia, Zaitun, Jakarta. Kemudian pada tahun 1934 organisasi ini berpusat di Sukabumi hingga pada tahun 1952. Kemudian pada tahun 1944 namanya dirubah menjadi Persatuan Umat Islam Indonesia atau POII. Dan yang terakhir pada tahun 1952 POI ini dan POII mengadakan fusi yang diprakasai oleh Mr. R. Samsudin untuk menjadi sebuah lembaga yang bernama Persatuan Umat Islam. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat dari pamflet resmi dari Persatuan Umat Islam. Kemudian tujuan dari organisasi Persatuan Umat Islam ini yaitu yang pertama mewadahi kegiatan taklim agama Islam yang sudah berlangsung sebelumnya dengan nama Majelis Ilmi, serta program pendidikan melalui madrasah I'anat al-Muta'alimin dan kegiatan sosial ekonomi melalui koperasi dan usaha pertanian. Yang kedua yaitu mencapai Islam Raya serta kebahagiaan umat Islam di dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu mengajak masyarakat kembali pada tuntunan ilahi dan mengurangi pertentangan di antara umat Islam sebagai akibat politik divide et impera pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian gagasan yang dicetuskan oleh Persatuan Umat Islam ini diantaranya yang pertama dalam bidang sosial politik, yaitu menyalurkan aspirasinya melalui wadah masyumi dalam rangka untuk memperkuat perjuangan umat Islam. Yang kedua dalam bidang sosial budaya, yaitu berusaha memperbaiki melalui pendidikan dan dalam rangka untuk membentuk pribadi yang sempurna, yang berkesadaran dan bertakwa kepada Allah SWT dan memiliki keterampilan, kecakapan, pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta mampu bermasyarakat. Yang terakhir yaitu dalam bidang sosial keagamaan, yaitu dengan media melalui agama mencurahkan amaliyahnya di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Adapun sebagai dasar amaliyahnya, gerakan PUI ini menjadikan Islam sebagai dasar perjuangan yang tertuang dalam bentuk falsafah, yaitu intisab sebagai prinsip perjuangannya yang tidak lepas dari kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang terakhir yaitu tokoh pendirinya yang sudah saya jelaskan tadi.
yaitu yang pertama Kiai Haji Abdul Halim, yang ketiga Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan yang ketiga Mr. R. Samsudin. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah kata ataupun pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.